Jadi gue rencana mau ke bengkel ini mau ganti rasio ya guys ya. Jadi dari kemarin itu gue nyeting di bagian CVT itu ada enak gak enak ya guys. Kalau dihitung-hitung ini gue speeding pakai motor ini udah berapa kali ya. Kenapa gue lebih sering nge-vlog pakai Vario nih ketimbang CBR gue sama PCX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Jadi hari ini gue mau ke bengkel. Sekarang sudah jam 11. Seharusnya gue jam 10 OTW nya atau jam 9. Cuman tadi ada sesuatu yang harus gue lakuin dulu. Dan sekarang baru OTW nih jam 11. Jadi gue rencana mau ke bengkel ini mau ganti rasio ya guys ya. Dan mau nyeting CVT juga nih sama Mas Ano. Terus kalau keburu nanti juga mau sekalian dyno. Sama ini juga sih hari ini mau ngecek mesin sama head ya guys ya. Pokoknya mau ngecek bagian head sama CVT deh. Motor gue ini atasnya masih kurang jalan guys. Jadi yang kemarin itu speeding atasnya itu masih kurang jalan guys. Nah makanya ini rasionya mau diberatin lagi. Tapi gue kurang tahu ukurannya pakai yang berapa tuh dari Mas Ano. Kalau nggak salah sih 1642 ya rasionya. Nah itu pokoknya udah Mas Ano deh yang hitung-hitung deh sama nanti di CVT-nya berapa tuh Mas Ano. Dan kalian tuh nggak bisa ngikutin guys karena dari spek mesin itu kan udah berbeda kan, kecuali spek mesin kalian sama. Nah itu tuh untuk trek 2 kilo ya guys ya, biasa guys untuk speedingan. Jadinya nyari rasio yang berat-berat. Dan BTW ini gue lewat jalur belakang. Soalnya kalau lewat jalur biasa itu biasanya macet banget guys. Makanya gue mendingan lewat belakang gitu, lewat kampung-kampung. Mata gue agak lelah sekali ya guys ya, karena gue nyelesain pekerjaan gue tuh tadi malam. Jadi agak lelah banget nih mata nih. Makanya tadi pagi gue tidurin dulu sebelum ke Mas Ano. Gue tuh orangnya demen banget guys ngeriset motor sama nyeting motor. Tapi ada yang harus kalian perhatiin nih kalau kalian demen riset sama demen nyeting. Tapi lebih tepatnya kita ngomongin nyeting ya guys ya. Kenapa? Soalnya yang berbicara itu durability mesin kalian guys. Nah kalau kalian mesinnya kuat gitu, mau nyeting berapa kali ya enak gitu kan, sampai ketemu puas gitu jadinya. Cuman kalau misalkan motor kalian nih spek gede gitu ya kan, dan mau nyeting gitu sampai dapat yang pas, dan durability motor kalian tuh kurang, nah itu tuh nggak bakal puas guys, nggak enak gitu. Jadi kesimpulannya, buat apa motor kenceng tapi dipakai sekali, 2 kali, 3 kali jebol gitu. Mendingan durability dulu guys, nomor 1 pokoknya deh, nggak usah mikirin kencengnya dulu. Kalau kencang itu gampang guys, bisa dicari settingannya ya di spek berapapun itu. Misalkan di spek 58 lah ya katakanlah, ya itu bisa dimaksimalin gitu di 58 nya sampai dapat berapa gitu, sampai ke spek tinggi lah pokoknya guys ya. Jadi intinya itu, yang penting mesin dulu kuat. Dan gak cuma itu aja guys ya, kalian juga harus perhatiin tuh oli. Terus kalau emang spek motor kalian tuh udah ekstrim, udah banyak ubah-ubahannya lah, dari selang hawa olinya gitu, terus dan lain-lain, itu harus diperhatiin nih guys ya. Jadi cara perhatiinnya itu setiap kalian nyuci motor tuh, kalian liatin tuh selang-selangnya ada yang sobek gak, ada yang copot gak, atau klemannya itu ada yang kendor gak ya. Pokoknya pas nyuci itu kalian perhatiin tuh, siapa tahu juga nanti bisa nemuin juga ada baut yang hilang atau ada yang kendor kan apa gitu. Nah gitu guys, kalau gue tuh cara cari tahunya kayak gitu tuh. Misalkan gue bisa pakai motor nih habis speeding apalagi ya kan, yang dimana itu kalau speeding itu kan getarannya pasti lebih kuat ya kan, karena di gaspol terus. Nah pasti gue cek tuh, takutnya ada yang kendor atau ada yang hilang, ada yang copot. Nah itu saran dari gue sih guys ya, buat kalian yang punya motor bore up spek berapapun itu deh pokoknya. Jadi dari kemarin itu gue nyeting di bagian CVT itu ada enak gak enak ya guys. Jadi pas gue nyeting yang pertama misal, wah enak nih cepet banget, cuman atasnya nggak jalan. Terus gue nyeting yang kedua, wah ini atasnya enak banget nih, jalan terus, cuman bawah sama tengahnya lambat. Ya pokoknya plus minus banget ya guys ya. Oh ya guys, gue juga pengen ngasih tahu ya, kalau reset motor itu
parah sih, nguras dompet itu lebih parah ketimbang kalian tuh bikin motor sekali jadi udah plak pakai gitu. Nah itu nggak terlalu menguras banget dompet ya guys. Cuman kalau ngeriset itu bener-bener lebih dari itu deh. Oh ya guys, BTW di sini oil check gue udah nyala nih. Berarti tandanya gue harus ganti oli ya guys ya. Karena sekarang gue nyeting oli itu di 500 km guys. Jadi gue pengen lebih cepat aja gitu. Harusnya kan gue biasa ganti oli itu per 1000 ya. Cuman karena sering gue pakai speeding, makanya gue sekarang ganti oli itu per 500 km guys. Kecuali buat touring. Kalau buat touring gue gantinya per 1000. Kenapa gue ganti olinya di per 500? Karena biar fresh aja guys mesinnya. Jadi mesin itu selalu enak aja gitu, yang gue rasa sih seperti itu. Nah cuman agak menguras dompet juga guys ya kalau ganti oli per 500 km tuh. Tapi udah konsekuensi sih, karena gue tuh pakai oli Shinexo Matic Racing ya guys, yang dimana harganya itu 2,5. Jadi ya setiap ganti oli itu 2,5. Ya kalau untuk Matic sih ya berasa ya guys ya. Biasanya kan gue ganti oli itu kalau di PC ya guys ya, itu gue pakai Shinexo yang biasa tuh cuman 80.000. Nah ini gue sekali ganti oli 2,5. Udah gitu kalau di pecek itu gue ganti oli itu per 1000. Nah kalau ini per 500. Biasanya tuh gue ke Mas Ano itu selain cuman main aja. Nah cuman kalau main itu biasanya gue malam ya guys datangnya. Kalau misalkan datangnya pagi kayak gini nih, pasti ada sesuatu yang harus diganti gitu. Karena rumah gue tuh jauh guys ke Mas Ano. Dari Tangsel ke Depok ya. Depok udah mau arah Bogor lah. Nah itu tuh kan nggak dekat ya. Jadi gue kalau kesana itu kalau pagi-pagi kayak gini nih atau siang kayak gini nih, itu pasti karena ada sesuatu yang digantinya itu ya lumayan cukup mengubah settingan motor gue ya guys ya. Jadi kayak misalkan hari ini mau ganti rasio, sekalian setting CVT, terus mau ngecek mesin, ganti oli dan dyno. Kalau main doang ya biasanya gue malam datangnya guys, ngopi, makan, nongkrong. Nanti pulangnya itu bisa sekalian NR gue. Cuman di akhir-akhir ini gue lagi banyak kesibukan, jadinya gue belum main-main ke bengkel nih guys. Nggak sering sih, main mah main, cuman nggak sering. Buat kalian juga nih ya, yang anak bengkel nih, apalagi kalian juga dekat sama mekanik gitu, jangan lupa untuk sering main juga ke bengkel. Jangan datang pas motor jadi doang, atau pas motor kenapa-napa baru datang. Jadi sesekali main, nongkrong, ngopi, ngobrol-ngobrol. Nanti juga dapat ilmu di situ guys gitu. Jadi gue juga yang tadinya nggak tahu banget tentang mesin gitu sampai detail banget jadi tahu, karena sering konsultasi sama Mas Ano, sering dikasih ilmu sama Mas Ano. Jadi gue ngerti lama-lama. Oke guys, alhamdulillah udah ketemu jalan raya lagi nih ya. Tadi kan lewat kampung mulu gitu, bosen gue juga lama-lama kalau ngevlognya di jalan kampung. Jadi ini gue ngevlognya lagi pas di jalan raya nih guys. Ini posisinya habis lampu merah ya guys ya. Motor diem, dan di sini juga cuaca sangat panas banget. Di sini suhu gue masih 80 nih guys, masih aman banget. Semakin gue ngebut, semakin anginnya besar, semakin adem motor gue dah ini mesinnya. Kalau dihitung-hitung ini gue speeding pakai motor ini udah berapa kali ya? Udah dipakai touring kecil ya kan, kemarin tuh kecil tuh, terus masih speeding juga habis itu, terus sebelumnya juga speedingan. Pokoknya ini motor kuat banget ya guys ya. Mesinnya ajib banget ini. Emang Mas Ano sih itu balik lagi ke mekanik kalian masing-masing sih pas ngebuatnya, terus barang apa yang kalian pakai juga ya, pokoknya itu ngaruh deh. Cuman balik lagi ke mekanik sih, yang paling pertama tuh mekanik sih intinya. Gue tuh sebenarnya sering banget guys bawa motor tuh ke puncak atau NR, pakai PCX, pakai CBR, cuman nggak ngevlog aja, emang lagi nggak mood gitu kan. Kalau lagi nggak mood gue nggak akan ngevlog guys, karena kalau soal ngomongin mood itu kan udah beda ya guys ya. Karena kalau ngevlog itu kan ya kita harus ngomong ya, cuman gue kalau lagi nggak mood ya males ngomong. Makanya gue kadang kalau mau NR gitu atau mau kemana lagi nggak mood ya gue dengerin lagu aja di jalan gitu guys. Tapi nggak speedingan ya, paling ke puncak
Kalau ke daerah Jakarta ya paling ngopi doang terus pulang lagi. Terkadang gue juga males banget guys bawa motor itu sambil ngomong. Yang sebelumnya itu biasanya gue tuh orangnya tuh lebih ke dengerin lagu, nikmatin lagu ketimbang ngevlog gitu kan. Lebih asik aja gitu muter lagu dari yang paling atas sampai bawah gitu, udah berapa lagu gitu diputar-putar terus. Enak aja gitu menikmati jalan, apalagi kalau jalannya malam-malam. Gue tuh pengen banget guys sebenarnya touring, pengen banget solo touring. Cuman kalau pakai Vario nih masih agak 50-50 gue, karena banyak hal yang harus dipersiapkan di Vario ini guys. Mempersiapkan itu lebih ke ini doang sih, bawa kunci-kunci, terus bawa dirijen mungkin kalau misalkan nanti kehabisan bensin di jalan nggak ada turbo ya kan. Ya pokoknya lebih ke situ deh. Kalau soal trouble yang kecil mah masih gampang. Cuman kalau udah yang trouble-nya cukup lumayan bikin pusing, nah itu nanti gue juga bingung kalau solo riding ya guys ya, solo touring. Jadi buat kalian yang board up motor itu harus nerima konsekuensinya guys. Kalau motor kalian itu ada trouble di jalan, itu udah konsekuensi guys ya. Nggak nentu waktu dan nggak nentu kondisi guys. Makanya gue bilang tadi di awal, kalian harus sering-sering rajin ngecek motor kalian guys. Apalagi oli gitu, itu harus diperhatiin banget. Gue tuh setiap habis riding selalu gue pantau guys, gue udah berapa kilometer nih. Kalau udah mau mendekati 500 km atau 1000 gitu, pasti gue ganti olinya. Atau kalian ganti oli sebelum waktunya gitu, yang harusnya misalkan per 1000 tapi 800 sudah ganti, itu lebih bagus malah. Ya pokoknya kalau kalian udah berapa ekstrim ya guys ya, perawatannya juga harus ekstrim, harus seimbang. Sumpah guys, ini cuaca panas banget ya, dan gue udah sejam nih riding nih di panas-panasan kayak gini nih, dan suhu motor gue masih 82 guys. Untung gue pakai sepatu ya, jadi lebih nyaman nih, gue nggak kepanasan banget ya kayak gue. Tadinya gue mau pakai sendal, cuman gue mikir guys, karena di sini gue naruh radiator kan di depan nih, panas banget ya kayak gue lama-lama kalau pakai sendal doang mah. Ya plus minusnya sih kalau naruh radiator di kaki itu kayak gitu. Udah konsekuensi juga ya guys ya, jangan terlalu banyak ngeluh lah, pokoknya nikmatin saja hobi kalian. Kalau kalian menikmati nggak banyak ngeluh, pasti asik kok, nggak ada yang harus dibawa pusing. Oh gila, semakin di gaspol terus semakin teriak, semakin narik ini motor, kacau. Pokoknya ini power motor masih jos banget ya guys ya, asli. Dan gue sekarang udah memasuki bengkel, arah bengkel Mas Anu nih. Nah, ini bengkel Mas Speed nih. Pitak sendirian dia. Kenapa gue lebih sering nge-vlog pakai Vario nih ketimbang CBR gue sama PCX? Karena ya guys, setelah gue perhatiin nih di YouTube gue, yang lebih ramai itu ya Vario. Dan gue itu bikin motor itu tujuannya emang buat konten guys. Jadi ya kalau ramenya di Vario, ya gue fokus di Vario guys. Selama Vario itu juga lagi nggak masuk bengkel dulu kan, selama Vario itu lagi nggak masuk bengkel, selama Vario itu masih bisa gue pakai ajak-ijek, ya pasti gue buat konten terus. Karena pasar gue ternyata ya di Vario gitu kan, makanya gue mending main Vario terus. Kasian juga sih cuman PCX gue sama CBR, cuman gimana, tujuan gue buat konten ya kan. Ntar tapi kalau gue udah bosen, baru gue main lagi di CBR sama di PCX guys. Tenang aja guys, buat kalian dah. Pokoknya ini gua mau ngomong juga udah males banget nih, karena panas banget guys, harus buru-buru nyampe. Ini 9 menit lagi jam 12, matahari udah di atas kepala kita nih, panas banget. Di sini aja gua udah ngap-ngapan nih sebenarnya. Terlebih lagi gua ngomong mulu terus pakai helm full face, berasa banget dah, udah seret banget ini leher gua, tenggorokan gua seret banget parah. Butuh yang seger-seger ini nih siang-siang nih, minum apa ya ntar ya. Oke, ini suhu paling tinggi ya guys ya, sekarang 84 nih, dengan kondisi macet-macetan nih, terus panas banget di sini. Asli guys, ini gak cuman mesin gua doang nih yang panas nih, guanya juga ikut panas guys. Sumpah ini gua keringetan loh guys, di dalam helm gua nih, di dalam helm full face gua keringetan nih.
Udah netes-netes nih keringetan nih ke pipi gua dari dahi. Waduh. Gua buka dikit. Mau buka visor silau banget guys. Ini gue lagi pakai visor dark, jadi gue males banget nih mau buka visor. Silau banget soalnya. Bentar lagi nyampe kok ini. Bentar lagi udah dekat bengkel. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai nih guys. Dan ada siapa di bengkel? Selamat pagi. Rapi banget nih rambutnya nih, klimis. Aduh. Wah, panas banget mas, parah. Panas banget. Iya. Pagi-pagi belum. Tadi udah mau berangkat tuh jam 8. 84 sampai sini. Paling tinggi udah. Aman banget.